Apakah teman-teman sudah pernah melakukan siaran langsung? Nah, kalau sudah pernah, itu artinya teman-teman sudah mulai pede, mulai memberanikan diri untuk tampil di kamera dengan ngobrol sendiri. Nah, itu hal yang positif dan sangat bermanfaat untuk kelangsungan konten kreator yang Anda geluti di FB Pro ini. Siaran langsung tentu akan lebih bagus lagi apabila sebelum melakukan siaran itu teman-teman men-set up resolusi daripada kameranya, di mana kameranya selain kita memiliki resolusi yang bagus yaitu minimum 720, terus teman-teman lakukan pembersihan apakah memakai kamera depan maupun kamera belakang. Nah, ini tentu akan menjadikan hasilnya lebih jernih. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan audionya. Apakah audio itu menggunakan mix, menggunakan HP yang murni dari HP, atau menggunakan cara lainnya sebagai tambahan pada audio. Itu pun harus jernih. Nah, lebih jernih, lebih diminati oleh Meta. Selain ada tadi video dan audio, dari apa yang kita ingin sampaikan tentu ada banyak cara, karena yang pertama teman-teman kalau bisa, kalau memang teman-teman menguasai bidangnya, adalah murni yang dari kita. Karena kalau kita sudah ngomong yang seperti saat ini ya saya lakukan, kalau itu sudah murni ada di kepala kita, ada di isi pikiran kita, tentu kita akan menyampaikannya dengan leluasa tanpa terlalu banyak memikirkan apa ini benar, apa ini salah, apakah ini sesuai dengan yang saya ingin sampaikan. Itu tidak lagi stuck itu atau putus-putus. Lebih baik apa saja yang kita, makanya dari pertama saya sering bilang bahwa kalau kita membuat konten, buatlah yang kita kuasai, buatlah yang kita minati, buatlah yang kita memang menjadi hobinya di sini. Kalau saya memang hobi saya itu adalah bagaimana saya bisa men-sharing, membagikan apa yang sudah saya jalani, apa ilmu, apa itu pengalaman yang saya mau bagikan. Karena pengalaman ini berapa kali saya lakukan, di mana dulu saya adalah mantan EDP, Electronic Data Processing. Ilmunya saya kejar dan saya dapatkan posisinya sampai asisten manajer tertinggi. Saat itu saya langsung menyampaikan bahwa saya ingin cepat-cepat resign. Tapi sebelum resign, saya resign 3 bulan sebelumnya, sehingga saya bisa mentransfer ilmu itu kepada yang baru. Nah, itu saya lakukan karena hobi saya memang harus saya bagikan apa yang saya miliki kepada orang yang membutuhkan dan orang yang mau menerimanya, sehingga ilmu ini tidaklah stagnan, tidaklah tinggal di situ saja atau saya bawa pergi sehingga saya tidak lagi mendapatkan ilmu baru dengan cepat. Tapi saya lebih baik memilih saya akan mundur dan saya ingin ilmu ini saya bagikan. Akhirnya ini pun terwujud dan saya bukan hanya berhenti sampai menjadi asisten manajer, tapi saya lebih dari itu
di mana saat saya keluar di situ saya menjadi instruktur website dan multimedia. Awalnya pekerjaan itu banyak yang meremehkan karena kita yang sudah asisten manajer di suatu EDP, Electronic Data Processing Hotel, dengan gaji yang lumayan besar waktu itu, tapi kita memilih menjadi instruktur guru yang per jamnya dihitung masih lebih kecil waktu itu, yang waktu sekarang saya kurang tahu. Tapi saya memilih tetap pilihan saya, dan akhirnya apa yang saya jalani, saya juga menyampaikan bahwa beberapa saat kemudian saya akan mundur. Tapi sebelum saya mundur, saya juga sudah bilang bahwa siapa pengganti saya, dan saya juga membuat selain ahli di bidang pembuatan web, apalagi yang saya mesti lakukan gitu. Saya melakukan bagaimana saya bisa mengorbitkan website ini. Apa kelebihan website saya dengan website-website di luaran sana? Saya mendapatkan karena kita membuat pendukungnya, yaitu pendukungnya ada tempat penyewaan warung internet dengan beberapa lokasi. Saya jadi mendapatkan ide lagi sebagai privat, di mana yang belajar itu adalah salah satunya tamu atau bule, sehingga saya mendapatkan banyak murid-murid privat yang menyarankan atau mengundang saya untuk mengajar ke Pilanya. Nah, disitulah kita mendapatkan bahwa ternyata tamu itu sukanya memiliki media, berarti tepat saya bisa membuat website. Yang waktu itu kita membuat website dengan teknik yang beda dari sekarang, dengan sistem HTML yang kalau sekarang sudah tinggal tarik dengan media visual yang lebih gampang. Nah, terus media ini kelebihannya adalah SEO, Search Engine Optimization. Search Engine Optimization itu adalah suatu yang mesin penelusuran mengerti maksudnya gitu. Mesin pencari atau mesin penelusuran ini mengerti betul tentang apa yang kita pasang di web, dan maksudnya ini mau ngapain sih orang yang pembuat web ini tentang webnya gitu. Search engine itu ngerti, disitulah teknik SEO. Jadi saat itu juga saya mengetahui bahwa benar saya harus booming, saya harus viral, saya harus mendalami betul dan menerapkan kepada lover saya, penggemar saya, pengikut saya, pelanggan saya tentang bahwa web SEO ini adalah keunggulan dan wajib ada. Akhirnya saya peganglah web SEO. Web SEO Indonesia yang dulu saya sandang adalah akhirnya di 2008 saya tetapkan sebagai SBG karena di Bali SBG Bali, sedangkan di 2017 saya buat SBG Web SEO. Jadi SBG itu Smart Business Global, solusi bisnis global yang mengembangkan teknik SEO pada webnya, sehingga digital marketing yang Anda lakukan di SBG benar-benar memiliki kinerja SEO yang optimal, SEO spesialis. Nah, web SEO spesialis itulah website Anda di kami. Nah, sehingga kami semakin pede lagi, apalagi sekarang menjadi bagian dari FB Pro Content Creator. Kami melakukan apa yang kami miliki itu, apa yang kami jalani itu untuk kami bagikan dalam konten-konten, dalam bentuk postingan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk reel, dalam bentuk video panjang,
untuk teman-teman bisa dapatkan di sini dengan gratis. Selamat mengikuti konten-konten saya, dan kalau berkenan silahkan dibagikan agar apa yang saya ingin bagikan, apa yang saya ikhlaskan lalu ini bisa memberikan teman-teman manfaat bagi teman sendiri maupun bagi saudara-saudara lainnya.